rezekinya menggunung. Jadi kamu pilih sabar atau pilih kasar? Kalau Tio sih nggak suka sama orang kasar. Jangan berusaha melupakan, karena itu akan sangat sulit untuk dilakukan. Tapi belajarlah menerima kenyataan agar perlahan hatimu bisa merelakan. Sebelum berbicara, sambungkanlah dulu lidah dengan akalmu, agar orang tidak terluka dengan lisanmu. Pribadi yang lemah akan balas dendam, pribadi yang kuat akan memaafkan, tetapi pribadi yang cerdas akan cepat melupakan hal-hal buruk di dalam hidupnya. Sabar belum tentu ikhlas, tetapi ikhlas sudah tentu sabar. Tetaplah rendah hati, be yourself, jadilah dirimu sendiri. Jadilah versi kelas 1 dirimu, bukan jadi kelas 2 dengan versi orang lain. Tak ada yang namanya kebetulan, akan selalu ada alasan kenapa kamu bertemu dengan seseorang. Entah kehadirannya untuk mengubah hidupmu, atau kamulah yang mengubah hidupnya. Jika suatu saat berpisah jalan, artinya tugas kamu selesai, tak perlu lagi disesali. Hidup bukan hanya soal mengejar, mendapatkan, dan memiliki. Terkadang kita harus belajar mengikhlaskan, melepaskan, dan berdamai dengan kenyataan. Saat kita ditinggalkan oleh orang yang dekat dengan kita, hati ini perih, gundah gulana, nggak bisa tidur, nggak bisa bobo, nggak bisa makan. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus lihat dulu masalahnya. Kalau dia meninggalkan kita karena ulat bulu, kalau dia meninggalkan kita karena pelakor, lepaskan, 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 lepaskan. Kalau dia meninggalkan kita karena kelakuan kita yang buruk, karena kelakuan kita yang gak oke banget menurut dia, kita boleh kok banding, kita boleh kok memohon kepada dia untuk dia memberikan kesempatan kepada kita untuk kita memperbaiki diri, dan kita ingin dia selalu menemani kita. Gak apa-apa kok kalau misalnya kita diputusin sama cowoknya kita karena kesalahan kita, kita boleh memohon, kita boleh merendahkan hati kita, mohon kepada dia agar dia menemani kita untuk memperbaiki diri. Tetapi, jika usaha memohon itu tidak bisa dia kabulkan, apa yang harus kita lakukan? Mencari solusi juga tertutup. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita harus berkompromi dengan hati kita, bukan logika kita. Mungkin memang dia tidak bisa kita paksa lagi bersama-sama dengan kita, karena menurut dia, kita bukanlah orang yang tepat untuk dia. Karena selama ini dia telah memberikan kesempatan itu kepada kita. Tapi, kita salah. Kita sia-siain kesempatan yang udah diberikan sama dia. Mungkin itulah cara kita untuk segera memperbaiki diri. Dilepas oleh orang yang kita sayangi. Kita tidak bisa mempertahankan orang yang kita sayangi untuk selalu ada di samping kita. Kita tidak bisa mengikat seseorang kalau memang dia bukan jodoh kita. Kita pun tidak bisa memaksakan kehendak dari kita kalau memang hanya kita yang mencintai. Tapi dia pun punya hak untuk meninggalkan kita kalau menurut dia kita bukan value-nya. Kalau menurut dia, kita bukan circle-nya. Kalau menurut dia, kita bukanlah masa depannya. Sahabat UKP Tio terlope-lope, terima kasih banyak. Udah ada di room Tio, terima kasih banyak ya. Tadi Tio melihat ada 35 yang masuk ke sini. Tapi ternyata setelah Tio opening, tinggal 26. Apakah Tio fokus dengan yang 35? Tio akan fokus kepada yang 25 ini. Orang-orang yang menyayangi Tio. Tio akan fokus kepada orang-orang yang caring kepada Tio. Orang-orang yang ingin maju bersama Tio. Orang-orang yang selalu ingin menyimak
ingin belajar dan mendengarkan. Terima kasih sayang-sayangnya Tio. I love you full. Nggak ada yang bisa Tio persembahkan kepada kalian selain Tio akan mendoakan kesuksesan kita bersama. Tio akan selalu ada di hati kalian seperti kalian pun selalu ada di hati Tio. Terima kasih banyak sayang-sayangnya Tio. Terimalah salam penuh cinta, kasih dari Tio yang ada di kota panas, kota Pekanbaru Riau. Sayang-sayangnya Tio, sekarang kita belajar tentang personal branding. Apa sih itu personal branding? Personal branding itu adalah pencitraan dari diri kita secara positif. Karena banyak dari kita itu salah menyimak. Banyak banget yang bilang, hey user tidak smart, gue nih cewek smart, gue paling keren, gue tuh paling tahu tentang teori-teori yang ada di Google gitu. Gue ini dulu kuliah, gue ini dulu keren, gue kerja di sini-sini. Kalian itu buka dong logika kalian itu tidak berkelas, gue itu berkelas. Wow, seru banget ya. Dengan lantang dia ucapkan kata-kata itu berkali-kali di viewers banyak. Apakah seperti itu personal branding yang baik? Personal branding bisa kita lakukan untuk diri kita sendiri, untuk company kita, untuk FM kita, untuk manajemen kita. Ya. Personal branding itu yaitu merek dari diri kita, ya. Misalnya tuh di sini tuh yang bermerek tuh siapa sih? Neng Dara tuh bermerek banget. Kalau orang mencerita tentang 10-11, orang tuh langsung ngingetnya Neng Dara. Kalau orang pengen membicarakan host fenomenal, orang tuh pasti membicarakan Neng Dara, membicarakan Rinjani, membicarakan Bang Jenderal gitu. Kok nggak membicarakan Bang Daniel ya? Tapi Bang Daniel pasti dibicarakan orang, disangkut paut